Apakah dirinya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Semuanya, sebelumnya diucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian karena sudah berkesempatan hadir di kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya ingin bertanya, apakah tadi kalian sebelum mengikuti kegiatan ini ada kelas dulu atau bagaimana? Ada, Ibu. Kalau saya karena beda kelas. Tapi masih tetap semangat untuk masih kalau gitu sebelum memasuki kegiatan kita, baiknya kita mulai dengan doa minta dari salah satu dari tadi untuk membantu kita dan baik sebelum kita pada siang hari ini kita berdoa. Sebelumnya izinkan saya agar saya itu berdoa Tuhan sebab memberikan kami dan tadi di saat ini Tuhan kami akan mulai bimbingan kelompok kami dan terima kasih agar berdiri awal hingga berdiri Tuhan. Amin. Terima kasih kepada yang sudah berdoa. Nah, sebelumnya ingin kita itu saling kenal dulu. Mungkin di sini ada yang sudah saling kenal, tapi untuk lebih mengakrabkan lagi kita saling kenal dulu ya. Saya mulai dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Febrianti Risma Prabut. Adik-adik semua bisa memanggil Ibu dengan Ibu Risma. Ibu sudah mengajar bimbingan konseling di sekolah ini selama 2 tahun. Selanjutnya kepada adik-adik sekalian yang Ibu. Selamat pagi dan teman-teman. Kenalkan nama saya Sherlyn. Ya, halo Sherlyn. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya yang dipanggil dan dipanggil nama. Saya panggil Ci. Oke. Perkenalkan nama saya jadi saya di kelas 11 perwakilan 2. Perkenalkan nama saya Ci, saya Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kenalkan nama saya Maria Serenajo dan Sherlyn dari kelas TKJ 1. Perkenalkan nama saya Iman Ibrahimi, biasa dipanggil Ana. Saya dari kelas TKJ 1. Perkenalkan nama saya Cici Dia, saya dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan nama saya Teresia. Selamat siang teman-teman dan Ibu. Perkenalkan nama saya Teresia Klantanika, biasa disapa Tere, dari kelas 11 TKJ. Kenalkan nama saya Dolina Doan. Biasa dipanggil Dodo. Dari kelas berapa? TKJ 4. Jauh. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik semua sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, belum ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan layanan bimbingan konseling yang dimana di dalamnya itu kita saling berdinamika untuk memecahkan suatu masalah, dan bimbingan kelompok itu dimana kita itu saling duduk-dudukkan seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Dan bimbingan kelompok ini juga memiliki beberapa asas. Yang utama itu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas penormatifan. Jadi asas kerahasiaan ini adalah asas yang dimana ketika adik-adik semua saling bercerita mengenai masalah adik-adik,
Jadi cukup kita yang berada di dalam bimbingan kelompok ini yang tahu. Jadi adik-adik itu tidak boleh membicarakan masalah dari teman adik-adik ini keluar ruangan dari kami. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana atas ini adik-adik itu datang untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok bersama ibu ini tanpa adanya paksaan. Atau di sini ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok bersama ibu karena keterpaksaan. Ya, syukurlah kalau itu. Lalu yang terakhir ada asas normatifan. Ini itu berkaitan dengan sikap dan perilaku adik-adik selama kegiatan bimbingan kelompok ini. Jadi kalau ada adik-adik yang mengungkapkan pendapatnya itu, adik-adik yang lain tidak boleh memotong pembicaraannya teman yang sedang mengungkapkan pendapat. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya sebelum kita memasuki kegiatan inti kita pada hari ini, ibu ingin mengajak adik-adik untuk bermain sebuah game. Gamenya itu semut gajah. Ibu minta adik-adik untuk ya. Oke, gamenya itu kalau ibu bilang semut, berarti adik-adik membuat lingkaran sendiri. Bisa kelihatan itu. Oke, jadi peraturan gamenya itu kalau ibu bilang semut, berarti adik-adik membuat lingkaran besar seperti ini. Kalau ibu bilang gajah, berarti adik-adik membuat lingkaran kecil. Oke, ibu yang bisa membuat heart atau jin juga bisa. Kalau nanti yang besar ada juga ini bisa begini. Ini tuh bisa. Oke. Sekarang kita mulai ya. Semut, gajah. Jadi gamenya itu harus cepat-cepat ya, jangan kayak biar ya. Dimulai lagi ya. Semut, gajah, semut, gajah, semut. Dodo itu bukan Erna. Oh iya, dodo. Kembali. Oh iya. Semut, gajah, semut, gajah. Iya, jadi harus dipahami semua ya. Sekali lagi ya, ibu. Jangan cepat. Kan itu biar gamenya itu udah bisa cici aja ini. Oke, mulai lagi ya. Semut, gajah. Bisa lagi. Diulangi lagi ya. Gajah. Ayo. Jadi ibu bisa ya. Semut, gajah, semut. Oke. Oke, apakah kalian lebih semangat dari adik? Semangat. Kalau gitu kita masuk ke tahap inti kegiatan kita ya. Jadi sesuai dengan topik kita pada pagi yang pertama. Oke, jadi sesuai dengan topik kita pada siang hari ini yaitu syarat menjadi profesional teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sesuai dengan jurusan adik-adik TKJ ya. Ada yang tahu pengertian profesional teknologi informasi dan komunikasi? Tahu itu macam orang yang ahli di dalam dia punya bidang teknologi khususnya dalam komunikasi. Ya, betul sekali ya yang seperti dikatakan oleh adik Cici dan adik Tere. Jadi pengertian profesional itu sendiri yaitu pekerjaan yang menjalankan lanjutkan ya. Jadi profesional itu merupakan suatu pekerja yang menjalankan profesi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi setiap orang yang berprofesional berpegang pada nilai norma yang mengarahkan dan mendasari nilai luhur. Jadi dalam melakukan tugasnya seorang profesional itu haruslah objektif, dengan kata lain bebas dari kata rasa malu, rasa minder,
minder, dia itu tidak boleh sentimen, tidak boleh bersikap benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi seorang yang profesional itu memiliki 3 watak. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan mereka itu semata-mata untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Yang kedua, seorang profesional menjalankan pekerjaannya harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi. Dalam arti orang yang bisa dikatakan profesional dalam bidangnya itu, dia itu harus bisa menguasai semua yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Seperti tadi yang yang Ibu sampaikan, bahwa orang yang profesional dalam teknologi informasi dan komunikasi itu, dia itu harus dilandasi atau didasari dengan pengetahuan yang tinggi mengenai bidangnya tersebut. Lalu yang terakhir, kerja seorang profesional itu diukur dengan kualitas kualitas teknis dan kualitas moral, dan harus menunjukkan diri pada sebuah kode etik yang dikembangkan dan di dalam bidangnya. Sampai di sini dipahami? Bisa. Oke. Jadi adik-adik, seorang profesional di zaman sekarang itu harus mengerti dan paham tentang perkembangan teknologi masa kini. Jadi teknologi yang sangat cepat kemajuannya itu cenderung mendorong seorang profesional untuk mengambil pendidikan khusus tentang teknologi informasi maupun untuk menunjang kemajuan karirnya. Jadi kalau adik-adik yang bekerja di bidang TI atau teknologi informasi itu, kalau merasa dirinya belum bisa menjadi seorang profesional, yaitu bisa mengambil seperti kursus lagi untuk menunjang karirnya atau pengetahuannya di bidang pekerjaannya itu. Jadi profesional yang sadar tentang kebutuhan ini akan mengambil langkah-langkah yang meningkatkan skill informatikanya, baik dengan kursus di sekolah lembaga atau dengan kuliah lanjutan. Jadi teknologi informasi ini sendiri merupakan teknologi yang berkembang baik secara revolusioner seperti misalnya perkembangan dunia perangkat keras, maupun yang lebih bersifat evolusioner seperti yang terjadi pada perkembangan perangkat lunak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Jadi untuk menjadi seorang profesional itu ada beberapa syarat. Yang pertama, dia itu harus dasar ilmunya itu kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan informasi di ilmu pengetahuan abad ke-21. Yang kedua, penguasaan tiap-tiap profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep. Jadi cuma saja kalau dia mengatakan dirinya itu seorang profesional di bidang teknologi informasi, tapi di dalam kinerjanya itu dia tidak bisa memahami atau tidak bisa menguasai pekerjaannya itu. Dia itu hanya bisa memahami mengenai teori saja, tapi di tindakan nyatanya dia tidak bisa. Lalu pengembangan kemampuan profesional yang berkesinambungan seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, bahwa untuk meningkatkan profesional itu dia itu memilih untuk kursus atau menempuh kuliah lanjutan. Lalu yang keempat, harus menempuh pendidikan. Itu diantaranya program SMK teknologi informasi seperti adik-adik sekarang yang mengambil jurusan TKJ. Lalu program diploma teknologi informasi dan program pendidikan sarjana teknologi informasi. Dan yang kelima yang paling penting adalah menjadi seorang profesional itu harus punya sertifikat. Alasannya itu karena di bidang IT, untuk menuju pada level yang diharapkan itu, pekerjaan di bidang IT ini membutuhkan eksperimentasi atau bisa dikatakan bahwa profesi di bidang TI ini dapat dikatakan merupakan profesi menjual jasa di bidang jasa bersifat kepercayaan. Jadi orang-orang untuk memakai jasa mereka itu kan pasti menanyakan dulu toh sertifikat mereka di bidang IT ini bagaimana untuk bisa mengambil kepercayaan dari pelanggan. Sampai di sini bisa dipahami? Selesai itu. Oke, Bapak. Kita masuk ke
materi yang berikutnya. Jadi ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT atau seorang yang bekerja atau bergelut di bidang IT itu berbeda dengan pekerjaan lainnya. Jadi mereka ini memiliki ciri khusus. Yang pertama itu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Jadi seorang IT ini harus mengetahui dan mampu mempraktekkan pengetahuannya itu ke dalam pekerjaannya. Jangan hanya mengetahui tentang teori, tapi harus bisa dan mampu untuk mempraktekannya pada pekerjaannya. Yang kedua, memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis sesuatu, baik itu software ataupun program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan screener. Yang kelima, mampu bekerja sama dalam tim. Dan yang keenam, cepat tanggap terhadap masalah klien atau customer mereka. Lalu jenis pekerjaan di bidang IT ini terbagi atas 4 kelompok. Mungkin adik-adik tahu apa saja atau pekerjaan apa saja yang berkaitan dengan bidang IT. Adik-adik kan jurusan TKJ, oh pasti operator tahu sedikit. Ya, betul sekali operator. Ada lagi yang tahu? Apa? Programmer. Ada lagi yang tahu? Rutin. Ya, betul sekali, menjadi seorang guru, dosen juga yang bergelut di bidang IT juga bisa. Iya, kalau seorang hacker juga merupakan suatu pekerjaan di bidang IT. Ada lagi? Teknisi. Ya, teknisi. Jadi Ibu akan menjelaskan secara detail ya. Jadi jenis pekerjaan di bidang IT ini terbagi atas 4 kelompok utama. Yang pertama, mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Jadi orang yang bekerja di bidang ini itu seperti sistem analisis, web designer, programmer, dan web programmer, seperti yang tadi ada yang sudah katakan seorang programmer ya. Lalu yang kedua, kelompok orang yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Jadi mereka ini bekerja di bidang-bidang contoh pekerjaan itu teknikal gamer. Jadi mereka yang bekerja di seperti di counter komputer itu orang yang bisa dikatakan montir lah ya, yang memperbaiki sistem perangkat itu. Atau bisa dikatakan adik-adik yang mungkin laptopnya rusak bisa ke mereka untuk diperbaiki. Lalu yang ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Jadi orang yang bekerja di bidang ini yaitu seorang EDP operator, sistem administrator. Jadi seperti yang ada dikatakan tadi itu orang yang bagian operator sama sistem administrator di sebuah perusahaan ataupun kampus itu. Di sekolah kita juga kan ada operator, jadi lalu kelompok yang terakhir, mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis IT. Contohnya itu mereka yang bekerja di berbagai sektor di industri IT. Orang yang adik-adik tahu kan perusahaan Apple, ya, habis itu perusahaan tinggi atau perusahaan besar lainnya yang mengenai teknologi informasi. Jadi orang-orang di situ lah yang bisa dikatakan kelompok 4 mengenai pekerjaan. Terus tadi ada hacker juga. Mereka itu masuk dalam kelompok pertama karena mereka bergelut di bidang perangkat lunak atau software. Jadi di sini mungkin ada yang cita-cita menjadi hacker. Jadi seorang hacker itu luar biasa ya. Mungkin adik-adik pernah mendengar atau pernah membaca berita tentang hacker yang baru-baru ini merancang sistem operasional data Indonesia. Baca Ibu saya dulu. Dia punya nama itu Jota. Dia itu seorang hacker yang handal. Jadi ada baiknya dan ada tidak baiknya. Iya, bisa dikatakan kalau misalnya dia bekerja untuk mencuri data penting dari sebuah negara atau perusahaan tertentu, itu bisa dikatakan sebuah kejahatan atau pekerjaan yang ilegal. Ya, kenapa?
Terus dia ditangkap kok itu. Kalau misalnya Bejorka ini kan masih belum diketahui kan siapa pelakunya. Jadi sampai saat ini belum terungkap siapa itu Bejorka. Karena untuk mencari tahu siapa pelakunya ini sangat sulit. Apalagi seorang Bejorka ini bisa meretas sistem keamanan Indonesia kan. Jadi dia ini orang-orang yang sangat hebat dalam bidangnya. Oke, sampai di sini materi Ibu. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ya, karena adik-adik semua sudah paham dan apalagi adik-adik ini mengambil jurusan TKJ pastinya sudah sangat paham lah ya. Ya, Ibu. Oke, saat ini Ibu mau salah satu atau dari adik-adik yang mau memberikan kesan dan pesan mengenai kegiatan ini apa dengan Ibu? Saya Bu. Oke, adik-adik silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau berpesan tentang kegiatan kita hari ini. Jadi dari kegiatan kita hari ini saya dapat mengetahui lebih banyak tentang profesional dalam bidang TIP. Itu juga saya juga mengetahui banyak pekerjaan yang dari jurusan yang saya pilih. Terima kasih. Lalu ada lagi? Tidak ada yang mau kasih. Oke, tidak ada. Sekarang Ibu minta adik-adik untuk memberikan kesimpulan mengenai materi Ibu bawa. Lu sampai dia bentok. Dan saya Bu, Oke, silakan. kesimpulan yang saya dapat dari yang paling penting dari sampaikan itu bahwa profesional teknologi informasi dan komunikasi itu dibagi dalam itu bagian perangkat lunak, perangkat keras dan perangkat. Oke. Ya, ini lah itu. Yang hacker itu yang kedua masih datang itu dia. Itu juga. Pada intinya jika seseorang mau menjadi seorang profesional dalam IT, dia harus menempuh pendidikan khusus atau mengikuti pelatihan khusus mengenai bidang teknika itu. Ada lagi? Tidak ada pas-pas. Oke, jadi bisa kesimpulan. Jadi seorang yang bergelut atau bergelut di bidang TIK ini yaitu seorang yang dikatakan profesional apabila dia mampu memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan TIK ini. Jangan hanya mengenai teori saja, tapi harus bisa mampu mempraktikannya di bidang pekerjaannya. Lalu jenis pekerjaan di bidang TIK ini terbagi atas 4. Yang pertama tadi di bagian perangkat lunak, yang kedua perangkat keras, yang ketiga operasional sistem informasi, dan yang keempat itu di bidang pengembangan bisnis IT. Dan juga untuk menjadi seorang profesional di bidang IT ini, dia itu harus menempuh beberapa syarat. Yang pertama tadi, dia itu harus menempuh pendidikan mulai dari SMK seperti adik-adik ini, lalu bisa mengambil pendidikan lagi di diploma untuk IT dan pasca sarjana untuk IT. Dan juga kalau untuk mengembangkannya lagi itu dia bisa mengembangkannya melalui beberapa kursus atau latihan-latihan tertentu yang berkaitan dengan IT. Oke. Sampai sini apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan lagi atau gimana? Tidak. Oke, kalau gitu kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi dan LKPD pada adik-adik untuk diisikan ya. Nanti adik-adik bisa mengumpulnya besok pagi. Tolong adik sharing bagikan ya. Sebelumnya Ibu juga ingin bertanya, apakah adik-adik minggu depan bisa melakukan kegiatan bimbingan kelompok pagi bersama Ibu atau bagaimana? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Saya. Oke, terima kasih adik-adik sudah aktif dalam kegiatan ini. Dan karena tadi kita mengawalinya dengan doa, sekarang Ibu minta perwakilan dari adik-adik lagi untuk mengakhiri kegiatan kita ini dalam doa. Mungkin adik Dodo bisa? Oke. Kita memandang sikap berdoa dan terima kasih kepada Allah ini kepada saya
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan, bimbingan, segala hari ini. Pada siang hari ini kami dapat melakukan bimbingan protokol dengan baik. Dan sekarang kami akan kembali ke kamar masing-masing melakukan perjalanan pulang sehingga kami sampai ke tempat. Kami berdoa kiranya sepanjang segala masa. Terima kasih adik Dodo yang sudah kepada Bapak. Setelah ini apakah adik-adik mengikuti kegiatan pelajaran lagi atau tidak? Ada yang pulang, Ada yang mau pulang, ada yang masih diikuti. ekskul ibu. Oke, masih. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan sampai buku. Oke, Bu. Ya, Bu.